Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari salah satu komponen kendaraan yang sangat penting, yaitu baterai. Bagaimana cara kerja baterai? Mari kita pelajari lebih lanjut. Pada proses kerja baterai dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah proses pengosongan atau discharge. Proses ini terjadi ketika baterai yang sudah bermuatan arus listrik dihubungkan ke dalam sebuah rangkaian kelistrikan, misalnya untuk menyalakan lampu, sehingga muatan listrik yang terdapat di dalam baterai terpakai sampai kemudian kosong. Yang kedua adalah proses pengisian atau charge. Proses ini sama halnya dengan ketika kita melakukan pengisian ponsel. Muatan listrik pada baterai akan kembali terisi sehingga baterai dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Pada kendaraan, proses charging ini akan aktif ketika mesin dihidupkan karena terdapat generator atau pembangkit listrik yang merubah energi mekanik dari putaran mesin menjadi energi listrik. Aki atau baterai pada kendaraan menggunakan reaksi kimia untuk melakukan dua proses di atas. Bagaimana proses kimia yang terjadi? Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Yang pertama, ini adalah ilustrasi reaksi kimia yang terjadi saat proses discharge atau pengosongan. Pada proses pengosongan, pelat positif dengan rumus kimia PbO2 ditambah air aki 2H2SO4 ditambah dengan plat negatif Pb berubah menjadi PbSO4 plus 2H2O plus PbSO4. Kita bisa lihat kedua pelat positif dan negatif mempunyai rumus kimia yang sama, yaitu PbSO4. Dan air aki berubah menjadi 2H2O. Artinya apa? Air aki yang tadinya sifatnya asam 2H2SO4 ini berubah menjadi air saja, H2O. H2O itu air. Yang kedua, reaksi kimia yang terjadi ketika baterai melakukan pengisian atau charge. Kita bisa lihat plat positif dan plat negatif yang tadinya sama PbSO4 ditambah dengan air aki atau air saja H2O, ketika dilakukan proses pengisian berubah menjadi seperti semula, yaitu plat positif menjadi PbO2, air aki yang tadinya air saja kembali berubah menjadi 2H2SO4 dan plat negatif kembali menjadi Pb. Sehingga bisa kita simpulkan proses charging ini adalah kebalikan dari proses discharging. Proses ini akan berulang-ulang terus-menerus sampai aki tekor. Aki tekor itu sebenarnya menunjukkan kondisi di mana elektrolit atau air aki dalam kondisi kurang sempurna atau berat jenisnya kurang, sehingga reaksi kimia tidak bisa terjadi seperti yang sudah kita bahas baru saja. Demikian penjelasan tentang cara kerja baterai dan reaksi kimia yang terjadi saat proses pengisian dan pengosongan baterai. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat
tetap belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.